Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat. Shalawat dan salam tanpa pula kita sanjung agungkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Pada kesempatan kali ini izinkanlah saya membahas materi tentang masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mata kuliah sejarah peradaban Islam dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Muluk Alfian SPD MH dengan jadwal kuliah kelas 2H PBI yakni 2 Juni 2020. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Fani Santika, NPM 1911040086. Saya semester 2 dari kelas H, program pendidikan bahasa Inggris, Fakultas Arabiah dan Kepulauan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Langsung saja masuk ke dalam materi. Yang pertama adalah riwayat hidup Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad adalah anak dari Abdullah bin Abdul Muthalib. Ibunya bernama Aminah binti Wahab. Kedua orang tuanya itu berasal dari suku Quraisy yang terpandang dan mulia. Nah, Nabi Muhammad lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau sekitar 571 Masehi. Ketika Nabi Muhammad berusia 2 bulan dalam kandungan ibunya, ayahnya pergi berdagang ke negeri Syam. Akan tetapi ketika ayahnya pulang, ayahnya menderita sakit lalu meninggal dunia dan dimakamkan di kota Madinah. Nah, jadi Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Nah, sudah menjadi tradisi bangsa Arab jika seorang bayi akan disusun oleh wanita lain. Begitu pula dengan Nabi Muhammad memiliki ibu susu bernama Halimah Asyadia. Lalu ketika 6 tahun usianya, Nabi Muhammad ditinggal wafat oleh ibunya. Akhirnya Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yakni Abdul Muthalib. Nah, setelah 3 tahun bersama kakeknya, Nabi Muhammad pun ditinggal wafat oleh kakeknya. Akhirnya Nabi Muhammad dipelihara oleh pamannya yakni Abu Thalib. Nah, ketika Nabi Muhammad berusia 12 tahun, Nabi Muhammad diajak berdagang ke negeri Syam bersama pamannya. Nah, ketika Nabi Muhammad berusia 25 tahun, Nabi Muhammad memperistri Khadijah yang pada waktu itu sudah berusia 40 tahun. Lalu mereka memiliki 6 orang anak, 4 orang putri dan 2 orang putra. 4 orang putri yakni Zainab, Ummu Kulsum, Ruqayyah dan Fatimah. Lalu 2 orang putra yakni Qasim dan Abdullah. Pada usia Nabi Muhammad yang ke-30 tahun, ia mempersatukan bangsa saat peletakan batu Hajar Aswad mulia. Nah, lalu selanjutnya adalah periode Mekah. Jadi Nabi Muhammad adalah nabi terakhir sekaligus rasul yang diangkat pada 17 Ramadan di usianya 40 tahun. Nah, Nabi Muhammad ini mendapatkan 2 wahyu. Wahyu yang pertama adalah Quran surat Al-Alaq 1-5. Lalu wahyu yang kedua adalah Quran surat Al-Mudaththir 1-7 yang berisi tentang perintah dari Allah agar Nabi Muhammad menyerukan agama Islam kepada seluruh umat manusia. Nah, tujuan dakwah Nabi Muhammad pada periode Mekah adalah mengajak masyarakat Arab untuk meninggalkan kejahiliahan sehingga mereka mempercayai kebenaran ajaran agama Islam lalu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, 2 strategi cara yang digunakan oleh Nabi yakni dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara sembunyi-sembunyi yakni mengajak kerabat, sahabat ataupun keluarga masuk ke dalam Islam. Orang-orang yang masuk ke dalam Islam disebut dengan as-sabiqun al-awwalun. Lalu strategi yang kedua yakni dakwah secara terang-terangan, yakni Nabi Muhammad mengajak orang-orang yang belum masuk ke dalam Islam untuk menghadiri jamuan makan dan lalu diajak masuk ke dalam Islam. Lalu yang selanjutnya adalah periode Madinah. Jadi ketika Nabi Muhammad tidak mengalami kepuasan terhadap dakwah di Mekah, Nabi Muhammad mengajak 200 pengikutnya untuk menghindari kekejaman kaum kafir Quraisy. Lalu mereka pindah ke Madinah. Lalu dakwah di Madinah. Dakwah di Madinah, Nabi Muhammad memiliki pokok-pokok strategi. Yang pertama adalah dakwah mulai dari diri sendiri. Yang kedua adalah dakwah dengan metode sesuai dengan Quran surat An-Nahl ayat 125. Lalu selanjutnya adalah dakwah adalah hal yang wajib bagi Rasulullah dan umatnya dan niat ikhlas karena Allah Ta'ala. Serta yang terakhir adalah Nabi Muhammad ingin membentuk masyarakat Islam yang madani dan mengimplementasikan ajaran agama Islam pada seluruh aspek kehidupan. Nah, usaha-usaha yang dilakukan Nabi yakni membangun masjid-masjid, lalu mempersaudarakan kaum Ansor dan kaum Muhajirin, lalu membentuk perjanjian antara Islam, bantu-membantu antara Islam dan Islam. Lalu Nabi meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial yang Islami. Lalu yang selanjutnya adalah rintangan pada dakwah di Madinah, yakni adanya perang Badar, adanya perang Uhud, adanya perang Khandaq, perjanjian Hudaybiyah, Fathul Makkah, dan Haji Wada. Lalu yang selanjutnya adalah surat, misi, dan peperangan dalam Islam. Surat-surat Nabi Muhammad. Menurut sejarawan Islam, surat-surat Nabi Muhammad tidak kurang dari 105 buah. Surat-surat tersebut dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah surat yang berisi tentang seruan masuk ke dalam Islam. Yang kedua, surat yang berisi tentang ajaran agama Islam. Yang ketiga adalah surat yang berisi hal-hal yang wajib dikerjakan oleh kaum non-muslim terhadap pemerintahan Islam. Lalu, misi dakwah Nabi adalah mengajarkan tauhid, memperbaiki akhlak, dan memberi kabar
terhadap alam semesta. Dan perperangan pada masa Nabi yakni adalah perang Ghazwa dan perang Sariyah. Lalu yang selanjutnya adalah masa terakhir Nabi Muhammad SAW. Nah, pada tahun 10 Hijriah Nabi Muhammad beserta rombongan melaksanakan haji, dan ini adalah haji terakhir Nabi Muhammad atau haji perpisahan. Nah, pada saat ini Nabi Muhammad berkhutbah untuk mengamanahkan kepada seluruh umatnya untuk tidak meninggalkan dan memperteguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu pada 11 Hijriah Nabi Muhammad wafat pada usia 63 tahun. Lalu yang terakhir adalah komentar para kaum orientalis terhadap Nabi Muhammad. Salah satunya adalah komentar dari John William. Ia berkata, 4 tahun setelah meninggalnya Justianus, yakni sekitar tahun 569 Masehi, lahirlah di Mekah, di tanah Arab, seorang laki-laki yang berbeda dari laki-laki lainnya, yang memberikan pengaruh besar terhadap umat manusia. Nah, yang selanjutnya adalah kesimpulan dan dampak dari manfaat materi saya. Kesimpulannya adalah Nabi Muhammad adalah anak dari Abdullah dan Aminah. Lalu beliau sudah menjadi yatim piatu pada usia 6 tahun. Lalu beliau diasuh oleh kakeknya, dan beliau juga diasuh oleh pamannya, lalu menikah bersama Khadijah pada usia 25 tahun, lalu menjadi Rasul pada usia 40 tahun, dan di usia 30 tahunnya Nabi Muhammad mempersatukan bangsa-bangsa saat peletakan batu Hajar Aswad mulia. Nah, dampak materi atau manfaat materi, yakni menurut saya kita bisa belajar nih bagaimana sih perjuangan Islam dari masa Nabi Muhammad. Lalu kita juga bisa meneladani nih, Nabi Muhammad adalah benar-benar orang pilihan kekasih Allah. Kita juga menambah wawasan bahwa perjuangan Islam gini loh. Nah, sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hadapanmu ya